Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan mempresentasikan makalah filsafat tentang hakikat dan karakteristik ontologi ilmu. Sebelumnya, makalah ini ditulis oleh kelompok 3. Submaterinya ada 5 poin, namun yang akan saya bahas pada kesempatan ini hanyalah poin ketiga, keempat, dan kelima, yaitu hakikat ilmu ditinjau dari dimensi ontologi, kemudian objek ilmu, dan struktur ilmu. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Restu Ayu Gustianingrum, mahasiswa program Magister Pendidikan Matematika Universitas Riau. Baiklah, saya akan memulai presentasi. Pertama, pendahuluan. Latar belakang. Filsafat itu merupakan ilmu pengetahuan yang komprehensif yang berusaha memahami persoalan-persoalan yang timbul di dalam keseluruhan ruang lingkup pengalaman manusia. Dengan demikian, filsafat ini dibutuhkan manusia dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di berbagai lapangan, termasuk lapangan kehidupan manusia, termasuk masalah kehidupan dalam bidang pendidikan. Dalam filsafat ada 3 aspek yang dijawab oleh filsafat menurut Rosenberg. Yang pertama adalah objek apa yang ditelaah oleh ilmu. Ini dikenal dengan landasan ontologis. Kemudian yang kedua, bagaimana proses yang memungkinkan ilmu tersebut. Ini disebut dengan landasan epistemologis. Kemudian, untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu digunakan? Landasan ini dikenal dengan landasan aksiologis. Hakikat filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar yang terdapat dalam ilmu pengetahuan seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dari ketiga landasan ini, ontologilah jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuan, maka letak filsafat ilmu lebih pada aspek ontologi dan epistemologinya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai ontologi ilmu. Rumusan masalahnya, bagaimana hakikat ilmu jika ditinjau dari dimensi ontologi, kemudian apa saja objek ilmu, dan bagaimanakah struktur ilmu. Jadi tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui hakikat ilmu jika ditinjau dari dimensi ontologi. Yang kedua, untuk mengetahui objek ilmu. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur ilmu. Yang pertama adalah hakikat ilmu jika ditinjau dari dimensi ontologi. Menurut Beni Ahmad Saibani tahun 2009, istilah ilmu dalam bahasa Arab dikenal dengan ilm, yang berarti memahami, mengerti atau mengetahui. Ilmu merupakan pengetahuan khusus di mana seorang mengetahui apa penyebab sesuatu dan mengapa. Kemudian menurut De Liangji tahun 2007, ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematik mengenai kealaman, kemasyarakatan atau keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan atau melakukan penerapan. Jadi, dengan demikian, ilmu itu dapat dipandang sebagai keseluruhan pengetahuan kita atau sebagai aktivitas penelitian, sebagai metode untuk memperoleh pengetahuan yang tidak dapat lagi dipandang sebagai suatu kumpulan pengetahuan atau suatu metode khusus untuk memperoleh pengetahuan. Ilmu itu harus dilihat sebagai suatu aktivitas kemasyarakatan. Nah, dilihat dari sudut sejarah perkembangannya, ilmu pengetahuan di zaman dahulu bermula dari tingkat berpikir yang lazim disebut tahap mistik. Jadi pada tahap mistik ini tidak terdapat perbedaan di antara pengetahuan yang berlaku juga untuk objeknya. Pada tahap ini sikap manusia seperti dikepung oleh kekuatan gaib di sekitarnya. Sehingga semua objek tampil dalam kesemestaan dalam artian satu sama lain yang berdifusi menjadi titik yang tidak jelas batas-batasannya. Fenomena ini sejalan dengan tingkat kebudayaan primitif
yang belum mengenal berbagai organisasi kemasyarakatan. Jadi, pemikiran manusia pada zaman ini masih sangat primitif. Manusia masih sangat percaya kepada hal-hal yang gaib. Selanjutnya, tahap ontologi. Pada tahap ini yang membuat manusia telah terbebas dari kepungan kekuatan gaib sehingga mampu mengambil jarak dari objek sekitarnya dan dapat menelaahnya. Orang-orang yang tidak mengakui status ontologi objek metafisika pasti tidak akan mengakui status ilmiah dari ilmu tersebut. Itulah mengapa tahap ontologi dianggap sebagai tonggak ciri awal pengembangan ilmu. Nah, pada tahap ini manusia itu sudah mulai berpikir secara logika. Manusia, jadi mereka tidak telah terbebas dari hal-hal yang gaib, kepercayaan-kepercayaan yang gaib. Manusia udah mulai mengandalkan logika berpikir secara nalar dan mereka mulai berpikir secara analisis. Selanjutnya, kalau ditinjau dari dimensi ontologi, yaitu untuk mengetahui dasar ontologi ilmu, sebagai pertanyaan awal adalah apakah yang ingin diketahui oleh ilmu? Dengan kata lain, apakah yang menjadi bidang telaah dari ilmu? Nah, dalam konteks pembahasan ini, ilmu membatasi diri pada hal-hal yang dapat dijangkau oleh pengalaman panca indera manusia, atau dengan perkataan lain, hal-hal yang bersifat empiris. Dalam batas-batas tersebut, maka ilmu mempelajari objek-objek empiris seperti batu-batuan, binatang, tumbuhan, hewan, atau manusia itu sendiri. Inilah yang merupakan salah satu ciri ilmu, yakni orientasi terhadap dunia empiris. Nah, ontologi ini mempelajari sesuatu yang ada, sesuatu yang nyata. Jadi, hal yang empiris. Selanjutnya, objek ilmu. Objek ilmu yang pertama yaitu objek material. Yang kedua ada objek formal. Apa itu objek material? Nah, menurut Saifullah Idris dan Fuad Ramli tahun 2016, objek material adalah seluruh bidang atau bahan yang dijadikan telaahan ilmu, baik konkret maupun abstrak. Objek material yang bersifat konkret adalah objek yang secara fisik dapat terlihat dan terasa oleh alat peraba. Contohnya hewan, pohon, batu, tanah, air, dan lain sebagainya. Objek material yang bersifat abstrak misalnya nilai-nilai, paham, aliran, sikap, dan sebagainya. Jadi, tidak terbatas apakah ada dalam realitas konkret ataukah di dalam realitas abstrak. Kemudian, objek formal. Menurut Saifullah Idris dan Fuad Ramli tahun 2016, objek formal adalah objek yang berkaitan dengan bagaimana objek material itu ditelaah oleh suatu ilmu. Jadi objek formal ini merupakan sudut pandang atau cara memandang terhadap objek material, termasuk prinsip-prinsip yang digunakan. Dengan objek formal ini akan ditentukan suatu pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Misalnya, ilmu ekonomi dan sosiologi mempunyai objek material yang sama, yaitu sama-sama manusia. Namun objek formalnya itu sudah jelas berbeda. Ilmu ekonomi melihat manusia dalam kaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan sosiologi itu kaitannya adalah hubungan antar manusia atau masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa objek formal mempunyai kedudukan dan peran yang mutlak dalam menentukan suatu pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ia menentukan jenis ilmu pengetahuan yang tergolong bidang studi apa dan sifat ilmu pengetahuan yang tergolong kuantitatif dan kualitatif. Kemudian, struktur ilmu menurut Sefek dan Armstrong tahun 1983 dalam Saifullah Idris dan Fuad Ramli tahun 2016. Nah, struktur ilmu itu terdiri dari fakta-fakta, konsep-konsep, generalisasi, kemudian teori. Dari gambar tersebut terlihat bahwa bagian yang paling dasar itu adalah fakta-fakta. Fakta-fakta tersebut akan menjadi bahan atau digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep. Nah, bila konsep-konsep menunjukkan ciri keumuman, maka terbentuklah generalisasi. Selanjutnya, setelah generalisasi, dapat diformulasikan menjadi sebuah teori. Jadi inilah struktur ilmu. Terima kasih, sampai di sini presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.